Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cikopi, ketemu lagi bareng saya Adi dan Kang Mistan Ari dari Madrasah Iskandari. Juga masih di tempat yang sama di Kedai Idari, Jalan Rumah Sakit nomor 94 Cinambo atau Jembrung ya. Itu adanya di Bandung. Jadi buat yang di sekitaran mau datang langsung sambil ngopi-ngopi di Kedai Idari boleh, sambil juga ngobrol kajian-kajian mangga. Kita sering ada di sini. Ya sambil menambah ilmu kita silaturahmi sambil cikopi plus batik ya. Sama kayak baju yang kita pakai nih, silaturahmi cikopi plus batik dari Jampe Pamake, bisa follow IG-nya ada Jampe Pamake. Ini juga artinya mendalam ya Kang Ustaz ya. Kemarin kita ngobrol sama beliau. Kapan-kapan beliaunya kita undang ke sini, kita bongkar desain-desain Jampe Pamake. Iya, wajib berarti itu. Kang Ustaz, terakhir tadi itu kita bahas terkait hikmah di balik tidur. Iya, itu. Nah, sekarang kita lanjutkan Kang Ustaz. Coba Kang Ustaz. Kalau hikmah di balik tidur kan sudah kemarin. Jadi sekarang pembahasannya ke apa tuh? Cara tidur. Cara tidurnya. Cara tidur. Mah tuh udah caranya itu. Tidur mah gitu ya. Ya, dari sudah tidur mah tuh tetep sadar tuh. Pakai cara segala. Samsi itu kopinya? Siap. Ah iya, siap. Mantap. Harus diisi ulang aja dah. Ya kene. Jadi cara tidur itu maksudnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum tidur. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum tidur. Iya, karena kalau tidurnya mah sudah nggak gitu ya. Gitu ya. Mananya libra. Yang harus diperhatikan sebelum tidur di adab Islam itu, di etika Islam. Itu yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis riwayat Imam Bukhari. Apabila kamu hendak tidur, maka hendaklah kamu itu faliyatawaddo, hendaklah kamu berwudu. Tawaddo, berwudu dulu, wudu akali sholat, seperti wudu kamu akan sholat. Jadi seperti wudu akan sholat saja. Tapi ini wudu bukan untuk sholat, wudu karena mau tidur. Karena akan tidur. Cuma tata caranya sama kayak mau sholat. Sama saja tata caranya. Nah itu jadi sebelum tidur berwudu dulu. Dan iya hukumnya sunnah. Sunnahnya begitu, etika tidurnya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW juga di hadis riwayat Imam Bukhari yang sama. Ini Mas Adi, dibereskan dulu tempat tidurnya, muncul orang apa itu? Dikebutkan apa tuh? Iya, disapu-sapu dulu lah. Disapu-sapu dulu karena khawatir di sana ada sesuatu lah yang membahayakan. Itu lalu Rasulullah SAW juga memperhatikan hal-hal yang memang dianggap berbahaya, apa tuh kan gitu. Bisa apa bisi panitik atau di dapur bisi hurung kene sono kan gitu baru mah. Lampu juga kalau dulu kan pakai api juga dimatikan dulu. Takutlah hal-hal yang memang membahayakan itu diperhatikan. Lalu ketika akan tidurnya setelah berwudu, beliau itu juga wadoa yadahu tahta khaddihi. Beliau menyimpan satu tangannya di bawah pipinya. Ya, di bawah pipinya. Lalu kemudian beliau juga di hadis Bukhari sama fadtoji ala syikki kal aiman, berbaringlah ke sebelah kanan. Jadi kalau berbaring ke sebelah kanan otomatis tangan mana itu yang disimpan di bawah pipi? Ya yang kanan. Iya, masa hadio itu. Iya, yang bukan maksudnya untuk kita. Dia mah sakit gigi atuh. Nah, itu cara-cara di dalam tidur. Tapi dalam pengertian kalau tidur tidak seperti itu bukan dosa, bukan. Hanya memang Rasul SAW begitu, ya alangkah lebih baik dan itu memang uswatun hasanah begitu. Nanti posisinya ketika begitu badan itu miring ya, bukan terlentang. Betul. Yang disunahkan. Ya, itu ketika akan tidur. Ketika akan tidur, yang kalau nggak salah saya pernah baca juga di artikel ya. Sahabat Cikopi bisa googling lah, browsing. Secara medisnya pun itu katanya baik. Ketika berbaring ke arah sebelah kanan. Nah itu namanya hikmatu tasyri Mas Adi. Hikmah disyariatkannya gitu. Karena bisa jadi nanti berdasarkan penelitian satu waktu justru berbaring ke sebelah kanan itu misalnya tidak lebih baik dibandingkan ke sebelah kiri, mau apa. Nah makanya itu bukan sebagai patokan hukum, tapi hikmatu tasyri, hikmah disyariatkan begitu. Nah itu kalau menghadapnya ke sebelah kanan. Enggak,
Ada yang bilang harus menghadapnya ke kanan sih, tapi ke kiblat gitu. Oh. Atau enggak gitu kan. Sepengetahuan saya tidak ada kiblatnya, Tidak ke ada kanan kiblat. saja. Jadi bebas aja sebenarnya. Bebas aja. Kan kalau di episode yang lalu tuh kita bahas ketika qada hajat tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, betul. Kalau tidur mah tidak diatur. Tidak. Yang penting ke sebelah kanan saja itu. Itu pun ketika akan tidur. Ya kalau pas tidurnya gulang-guling ke tuh dia, tapi labuh di ranjang, itu masalah dia itu. Itu masalah dia gitu ya. Yang penting ini cara tidur itu akan tidurnya. Nah, terus itu. kalau akan tidur, doanya Kang Ustaz sebetulnya yang mana doanya? Nah, terakhir pembahasan doa nih. Doa baik sebelum tidur atau setelah tidur. Nah, ini mukadimahnya begini. Ada doa di situ karena kita bisa memahaminya gini. Manusia itu kan makhluk lemah. Ya. Tenaga saja kan dari Allah, itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya itu. Yang tentang sombong itu ya. Dan posisi terlemah manusia itu ketika tidur. Ya, manusia terjaga saja seperti ini kan kita lemah. Iya. Apalagi kalau tidur itu posisi terlemah. Jangankan ada orang yang mau jahat, cucungu koe ngaliwat dinu tarang teu apal. Terus Ya. tunjukkan. Terus kajenol kan gitu kan gitu. Cucungu ngaliwatnya teu apal. Reungit nyongcong, bahasa Sukabumi nyongcong atau nyocok kan gitu lah nya. Nyocok lah gitu. Reungit nyocok pan orang teh cicing, ateul karek sadar. Jadi manusia itu lemah dan ketika tidur itu posisi terlemah. Karena itulah disyariatkan doa dalam konteks etika tidur, adab tidur. Nah, di beberapa keterangan hadis di Bukhari, di Muslim dan lain sebagainya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika akan tidur beliau berdoa. Doanya dengan, kalau di Bukhari nih, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati dan aku hidup. Jadi amutu dulu, baru ahya. Tapi di hadis riwayat Imam Muslim yang juga sama sahih, itu ahya dulu. Allahumma bismika ahya wa bismika amut, itu di Muslim ada. Jadi bisa amutu dulu baru wa ahya, bisa ahya dulu baru wa amutu gitu ya. Untuk doanya. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati, aku hidup. Itu tidur saja dia kan? Tidur. Berarti tidur mati bukan? Mati sementara. Mati sementara. Atau kalau begitu mati suri. Mati. Nah, tidur mati suri. Nah, itu tidurnya ya, tidur. doanya. Lalu kemudian ketika faidah staiqadha, apabila beliau bangun tidur, qala, beliau berdoa juga bangunnya nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang artinya adalah Diawali dengan tahmid alhamdulillah, menunjukkan tidur itu kenikmatan. Segala puji mutlak milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah lah kita kembali. Berarti tidur itu mati bukan? Sepakat? Yang ini tidur itu mati. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tidur itu mati bukan? mati. Mau tidur Allahumma bismika amutu wa ahya, kemudian tidur mati itu. Mati. Aduh, bukan atuh, Mas. Kalau tidur itu mati, maka nunundutan wajib ditalkinan. Salah dewe. Iya kan? Aduh, ini benar. Itu Memang harus banyak ketemu Ustaz, kamu Ustaz ini biar tambah berilmu. Jadi ke makhluk itu saya. Iya, kalau tidur itu disebut mati, nundutan itu berarti sakaratul maut. Takin ada deketan lah, iya. Mau jadi tak payahna. Untung tadi mau motoran di kantor kan dia terus nundutan nggak usah. Sakaratul maut. Takin. Kalau tidur itu mati. Selanjutnya, kalau tidur itu mati, yang tidur itu wajib dimandikan, dikapani, disalatkan, dikuburkan. Kan mati atuh.
Sehingga saya baca di Fathul Bari, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syarah Sahih Bukhari, itu maksudnya bukan tidur itu adalah mati, tapi kal mauti, seperti mati. Tasbihan itu menunjukkan ada perserupaan. Apa perserupaannya? Gitu kan? Perserupaan tidur dengan mati adalah orang yang hidup itu pasti dia bergerak. Gerak itu bisa melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Dalam bahasa Arab disebut amal. Itu kan? Nah, selama manusia itu hidup, maka dia terus-menerus bergerak. Kalau manusia itu mati, maka tidak bergerak lagi. Tapi kalau manusia itu tidur, maka diperserupakan dengan mati, dilihat dari segi lebih banyak tidak geraknya dibanding geraknya. Teta. Jadi tidur itu seperti mati, bukan mati ini. Nah, itu doanya ada, menunjukkan posisi terlemah manusia, ya, dan itu. Dan juga tidur itu seperti mati. Hikmah di balik tidur kita sudah bahas di awal-awal. Itu tentang doanya. Nah, sebentar Kang Ustaz, doanya nih kalau saya mah dari dulu kecil diajarinnya Bismikallahumma wa bismikamu. Tadi beda ya, Allahumma. Iya. Bedanya di mana sih Kang Ustaz? Oh iya. Antara dua ini teh, karena banyak doa yang lain pun kan antara Allahumma sama Bismika. Bismika. Iya, iya. Kedua-duanya juga ada keterangannya Sohi. Kalau yang di Bukhari itu rata-rata saya lihat di Bukhari itu amutu dulu baru wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Tapi ada juga yang ahya dulu di Muslim. Allahumma bismika ahya wa bismika amut, ada. Jadi kedua-duanya bisa diamalkan, hadisnya Sohi. Ada juga Mas Adi, ini Kang Ari, yang doa lain sebelum Nabi tidur, setelah baca doa itu, beliau itu membaca apa? Nafakho yadahu, nafakho yadaihi. Beliau meniup ke kedua telapak tangannya, tiup dulu, tong tarik doi, tiup biasa pelan aja. Wah, entah kudu, biasa weh. Ditiup. Kemudian beliau qara al-muawwidati, membaca muawwidat. Muawwidat ini surat-surat atau ayat-ayat memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan makhluk yang jahat. Itu di beberapa keterangan hadis beliau membaca Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Quran surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Quran surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah itu wa masaha bihima jasadahu. Kemudian beliau mengusapkan dengan telapak tangannya ini setelah ditiup dan berdoa itu ke semua tubuhnya. Diawali dari sini ke depan, terus diusap semua. Gitu. Itu ada keterangan hadisnya sahih di Bukhari. Di keterangan yang lain juga ada di Bukhari dan lain sebagainya, beliau juga biasa membaca sebelum tidur itu ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255 itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayat kursi karena ada keterangan di riwayat Imam Bukhari, singkatnya gini lah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu diamanati sebagai penjaga ini apa, harta zakat. Lalu didatangi oleh seorang laki-laki yang dia ngaku-ngaku orang fakir gitu, butuh. Tapi lalu dia curi itu harta di situ, kata Abu Hurairah, ketemu sama Abu Hurairah penjaganya, maok celek maok sama, duh sing karunya cenah Kang abdi teh seueur keluarga, seueur kabutuh, itu dah aku akan bawa kamu kepada Rasulullah. Aduh jangan. Tong cenah karunya, karena kasihan oleh Abu Bakar dilepas. Subuhnya curhat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, itu orang nanti datang lagi, jaga lagi, datang lagi, gitu deh. Curhat lagi sampai ketiga kalinya, begitu. Abu Hurairah tahu dia pasti datang karena Nabi menyatakan begitu. Tapi karena sudah 3 kali terpergok oleh Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, sekarang mah jangan banyak basa-basi, saya akan bawa kamu kepada Rasulullah. Orang itu bilang, jangan, saya akan ajarkan kepadamu kalimat yang memang kalau kamu membaca sebelum tidur maka kamu akan terlindungi dari gangguan setan. Apa? Dibacakan Quran ayat kursi itu sama orang itu. Iya, kemudian orang itu dilepas, subuhnya ketemu dengan Rasul, dicurhatkan kepada Rasul, kata Rasul SAW, dia itu tukang bohong, tapi yang itu mah bener. Nu eta mah bener tah.
membaca ayat kursi sebelum tidur itu minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Itu mah benar. Tapi dia tukang bohong. Abu Hurairah, apakah kamu tahu siapa dia itu? Dia tahu. Itu teh setan. Jadi si setan sendiri Si setan sendiri menyampaikan seperti itu. Ya. Kumaha? Eta kopi lah beres. Udah lagi. Oh iya sih. Kan tidur nih, udah baca ayat kursi dulu. Tapi saya ketika ada yang ke belakang, saya tuh merasa lagi dikubur. Apa? Saya merasa lagi dikubur. Dikubur. Iya. Kayaknya tak gitu. Pas Iya. bangun tiba-tiba menimbul keluar gitu. Balik lagi. Gitu. Kenapa ya? Oh ya nggak tahu itu kenapa ya. Kan udah baca gitu kan kalau udah baca itu pasti gangguan dari setan. Oh iya. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa terjadi. Kok gini Mas Adi mungkin? Kok sudah berdoa juga masih mimpi gitu, buruk ya. kan gitu ya? Akhirnya atau jawaban nama. Jangan suudzon kepada Allah. Kita berpikirnya begini. Ku ngadoa wae gitu. Kok mau munteng ngadoa bubuk sama sih? Di kuburnya kan. Lebih ngeri tidinya. Ulah waka tuh ya barisa di dia kumaha. Head baris. Baru ya itu ya. Kita nggak boleh suzon sama Allah. Jangan sujud sama Allah. Bisa jadi kita doanya kurang khusyuk atau itu kalau berdoa itu diganggu seperti itu, kamu munteng doa bubuk itu. Lebih mengerikan dari itu. Tah, gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya juga ngelindur keluar kunaon, ayo buka tuh ada apa? Kunaon. Saya pikiran. Ya, siga nama. Bins berubah soalnya. Ingat ya kan umawat bener. Jadi ingat kene, aduh, kedai balik deui. Oh iya ada juga Mas Adi baca Al-Kafirun. Rasul juga baca Al-Kafirun. Itu bara'atu minasyirki, berlepasan diri dari syirik. Jadi kita boleh membaca ayat-ayat Allah, membaca Quran sebelum tidur, silakanlah gitu. Tapi yang diperhatikan yang tadi itu bisa Al-Kafirun, ayat kursi. Lalu yang ditiupkan itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, di akhir setelah baca semua doa-doa tadi itu, cara-cara akan tidur itu, ada hadis riwayat Imam Bukhari yang agak panjang ini. Ya nanti juga bisalah dilihat disertakan di di ini ya, di bawah nanti keterangan. Apabila kamu hendak tidur itu setelah berwudu, setelah begini-gini dan lain sebagainya berdoa, maka Rasul biasa berdoa begini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawaddu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika rogbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Tuh pondok segitu. Mau saminggu ngapal datang. Aduh. Betul ya kamu saatnya. Ya. Seru ngetes ieu, ngetes kekuatan telinga. Iya, itu lewat di jalan. Itu kalau saya sebut motor laknat. Tadi yang doa mal saminggu, paling 2 minggu. Itu kalau itu dijadikan akhir kalam, akhir ucapan doa kita, itu yang paling akhir itu. Bahkan pokoknya posisinya paling akhir sekali. Doa-doa dulu yang lain itu paling akhir. Kalau ketika tidur itu yang seperti mati itu, kita benar-benar mati ketika tidur. Fa'in mutta, jika kamu mati ketika tidur itu, kan nggak sedikit orang yang memang ketika tidur nggak bangun lagi selamanya. Tapi kalau sudah baca itu di akhir doanya, maka dia mati alal fitrah, dalam keadaan suci. Tuh, matinya dalam keadaan suci. Maka Nabi nyatakan faj'alhunna akhira ma taqulu, jadikanlah doa itu akhir apa yang kamu ucap. Jadi kalau sudah hafal doa itu dibaca, biasa orang teh disimbut, tek, mang, nggak doa deh doa tadi. Sebab ucapan terakhir sih mang. Atau kita tidur mang, nggak doa deh. Nggak doa deh. Ini ada ucapan terakhir apa? Terakhir Kang Ustaz, terakhir mau nanya. Tidurin mungkin ya, sahabat Cikopi juga banyak lah yang pernah mengalami mungkin ya. Mudah-mudahan juga nggak pernah mengalami itu. Tidur yang konon katanya ketindihan segala macam. Saya mah nggak akan nanya itu kenapa bisa begitu. Doanya apa biar bisa? Oh iya. Itu biasanya kita suka bangun di waktu malam. Ya. Istilah bahasa Portugalnya itu apa? Namanya sanes.
Lilir. Tidur, Bangun. Iya. Bangun di waktu malam itu. Bentar. Iya kopi. Nah, Kopi alhamdulillah. Japanese. Nuhun. Kan sih. Maka kalau kita lilir tidur di waktu malam itu, bangun di waktu malam, maka Rasul SAW mengajarkan doa itu, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Segitu. Ngetos apal teh ya gini. Lalu setelah itu hendaklah dia berkata atau mengucapkan Robbighfirli, artinya ya Allah ampunilah aku. Setelah itu kata Nabi kalau mau berdoa maka ustuji balahu, doanya akan diijabah. Jadi kalau bangun di waktu malam itu doanya tadi heula tah panjang la ilaha illallah tadi, terus Robbighfirli, kita minta diampuni oleh Allah. Setelah itu kita doa naon we? Yang belum punya pekerjaan ingin cepat dapat pekerjaan, belum punya jodoh ingin cepat jodoh, ingin punya anak dan lain sebagainya di situ. Lalu kemudian jika dia setelah berdoa itu melanjutkan dengan wudu, kemudian dia itu salat, tuqbalu sholatuhu, salatnya diterima. Gitu. Itu kalau lilir di Salat sunnah biasa ya. Iya. Bisa salat tahajud, bisa salat sunnah apa gitu. Bisa. Alhamdulillah, sahabat Cikopi, untuk audiens yang ada di sini, berhubung durasi. Sahabat Cikopi, alhamdulillah tadi kita udah bahas terkait etika tidur, adat-adat tentang tidur, dari mulai tadi hikmah tidurnya, berdoanya, cara-cara tidurnya. Mudah-mudahan apa yang dibahas di video ini yang sahabat Cikopi saksikan bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu, bernilai manfaat dan pahala. Insya Allah buat kita semua. Jadi jangan lupa di-share, jangan share, di-share ke teman-temannya supaya lihat video ini. Siapa tahu nanti juga ada nilai pahalanya buat. Ya, intisar ilmu, menyebarkan ilmu. Mas Adi sebelum ditutup sedikit nih. Ya. Bisa tidak kita ini sebelum tidur membaca doa Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana? Bisa nggak sebelum tidur baca doa itu dulu? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tarung dulu kalau begitu. Terus sakit tuh. Nanti akan ada babnya. Oh, ada bab etika. Ada bab etika, hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak suami istri. Oh. Eta. Tinggali orang hafal itu. Mungkin nanti dari manajemen Idari mau ganti host. Silakan. Kade kayak ganti pemateri dan ganti host semua. Gitu aja, sahabat Cikopi Idari. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.